Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti-hentinya kita haturkan kepada Allah Azza wa Jalla atas berbagai karunia dan nikmatnya, hingga Allah Subhanahu wa taala mempermudah langkah kita untuk kembali berjumpa dan bersua di tempat yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai ini. Semoga kedatangan dan kehadiran kita di tempat ini semakin menambah rasa cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya, dan semakin mendekatkan kita kepada ayat-ayatnya. Karena kajian kita menitik beratkan pada ayat-ayat Al-Quranul Karim, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita bisa memahami isi kandungannya, mencerna pesan-pesannya, mengamalkan apa yang ada di dalamnya, dan tentunya kita diharapkan kelak nanti bisa mendakwakan kepada masyarakat umum secara luas. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita baru membahas sebagian dari faedah yang bisa kita petik dari ayat yang ke-6, ihdinas siratal mustaqim. Dulu kita sampaikan faedah yang pertama adalah tentang adab di dalam kita berdoa, dan itu kita bisa mengambil sampel dari surat Al-Fatihah ini, di mana salah satu di antara bentuk adab dan etika kita dalam berdoa itu adalah dengan memuji terlebih dahulu Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita lihat di ayat yang pertama, ihdinas siratal alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu semua adalah bagian dari bentuk pujian sekaligus ikrar kita. Baru permintaan kita ada di ayat yang ke-6, ihdinas siratal mustaqim. Maka tatkala kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara etika itu adalah kita memperbanyak pujian, baik menyebut nama-nama Allah Asmaul Husna maupun dengan sifat-sifatnya yang mulia. Kemudian yang kedua, kita sampaikan dahulu macam-macam hidayah. Sebagian ulama ada mengatakan 3 macam hidayah, ada yang mengatakan 4 macam hidayah sebagaimana Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Akan tetapi yang menjadi titik berat kita itu adalah jenis yang kedua dan yang ketiga, yaitu hidayah itu al-irsyad, dan yang kedua adalah hidayah at-taufik. Sudah kita jelaskan berdasarkan dalil-dalilnya pula. Kemudian pelajaran yang ketiga, kita sampaikan bahwasanya hidayatul taufik itu ada 2. Hidayatul taufik adalah hidayatul Islam, dan itu adalah jenis yang pertama. Para ulama menggambarkan hidayah jenis pertama taufik itu seperti akarnya, maka jangan sampai akar ini tercabut. Sedangkan hidayah taufik yang kedua itu adalah hidayah mufassalah, cabang-cabangnya. Maka kadangkala seseorang diberikan hidayah taufik muslim, akan tetapi untuk menjalankan beberapa cabang-cabang syariatnya masih jauh dari panggang, masih ada keengganan, masih kurang memiliki kepedulian untuk menjalankan syariat-syariat yang lain. Maka berarti yang bermasalah ini bukan akarnya, yang bermasalah itu adalah cabangnya. Maka pada kesempatan malam hari ini, jamaah dirahmati Allah, kita akan melanjutkan pelajaran dan faedah yang keempat. Bagaimana tips agar kita bisa mampu mempertahankan
akarnya ini Islam dan bisa menjemput hidayah untuk mendapatkan hidayah yang berbentuk dan berwujud cabang-cabangnya. Bagaimana kita bisa mempertahankan Islam dan kita mendapatkan kemudahan untuk menjalankan syariat-syariatnya. Para ulama jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ada beberapa langkah-langkah dan upaya kita untuk bisa konsisten di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah sekaligus mempertahankan akidah dan Islam ini. Yang pertama, tips yang pertama itu adalah selalu menerima atas segala konsekuensi syariat Islam. Tidak pernah memprotes, tidak pernah membenci syariat yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita semua. Maka ini adalah salah satu di antara langkah dan upaya kita. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dari semua syariat yang diwajibkan kepada kita semua. Tapi kadangkala ada keengganan, mungkin karena syahwat. Ada penolakan, mungkin disebabkan perasaan. Atau mungkin barangkali kita memang belum bisa menerima syariat ini Ustadz, karena akal ini belum mampu untuk bisa menerimanya. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langkah yang paling tepat yang pertama kata para ulama untuk bisa mempertahankan Islam dan istiqomah di atas ketaatan itu adalah selalu menerima konsekuensi dari syariat Islam apapun kondisinya. Sekalipun perasaan menolak, syahwat pun enggan, akal pun mungkin barangkali belum bisa menerima akan hal itu, tapi itu menjadi langkah yang paling awal dan paling utama. Allah Subhanahu wa taala firman di dalam surat Al-An'am ayat 125. Di ayat ini Allah mengingatkan, "Famay yuridillah ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Maka salah satu di antara tanda orang itu bisa mempertahankan Islam, bisa istiqomah di atas ketaatan kepada Allah, itu ketika hatinya diberikan kemudahan untuk menerima konsekuensi syariat Islam. Inilah tanda Allah Subhanahu wa taala akan tetap memberikan hidayah kepada hamba tersebut. Yasrah sadrahu lil Islam. Maka oleh karenanya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita yakin di antara jamaah dan hampir semua kaum muslimin berusaha untuk mempertahankan Islam yang itu adalah akarnya. Tapi yang kesulitan yang sering kali kita hadapi itu adalah bagaimana kita istiqomah di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 65, agar kita tidak boleh menimbang-nimbang perasaan maupun syahwat maupun akal, itu bukan acuan kita di dalam menjalankan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena akal manusia itu terbatas, tidak bisa untuk menjangkau perkara-perkara gaib di dunia, apalagi perkara-perkara gaib nanti di akhirat. Akal tidak mampu menjangkau bahwasanya manusia punya ruh. Meskipun kebanyakan manusia itu percaya manusia punya ruh, tapi akal tidak pernah bisa menunjukkan bagaimana kita langsung melihat dengan mata telanjang kita. Maka pun demikian dengan perkara-perkara gaib yang lain, pun demikian dengan perasaan, pun demikian dengan syahwat. Maka setiap dalil yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita, meskipun akal belum bisa menerima, meskipun perasaan ini ada rasa keengganan, kita dituntut untuk yashrah sadrahu lil Islam. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah langkah yang pertama. Langkah yang kedua, para ulama menunjukkan agar kita selalu sabar di dalam menghadapi ujian, terutama di dalam ujian hidup dan ujian di dalam menghadapi semua ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-11, "Ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah." Allah Subhanahu wa taala mengaitkan antara hidayah dengan kesabaran, ketabahan seseorang di dalam menghadapi ujian dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Di awal ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwasanya tidaklah ada musibah yang ada di atas muka bumi ini kecuali atas kehendak siapa? Allah. Dan ketika wa may yu'min billah, barang siapa yang beriman kepada Allah, mengimani bahwasanya ini semua atas kehendak Allah,
tidak akan keluar dari apa yang sudah tercatat di dalam Lauhil Mahfuz, yahdi qalbah, Allah pasti akan memberikan hidayah kepada hatinya. Maka kita bisa membayangkan jamaah yang dirahmati Allah, kesabaran kita di dalam bekerja, kesabaran kita di dalam beraktivitas, kesabaran kita di dalam menuntut ilmu, kesabaran kita di saat mendapatkan musibah sekalipun di atas dunia ini. Hal ini kata para ulama yang akan bisa menuntun kita kepada hidayah. Kemudian yang ketiga, dan ini juga sangat penting sekali, untuk bisa mempertahankan hidayah Islam dan istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus selalu mengakui akan kesalahan yang kita lakukan. Kita harus merasa berdosa di saat kita melakukan kemaksiatan kepada Allah. Jangan semakin ujub. Kesalahan kepada sesama manusia kita akui, apalagi itu adalah dosa yang merupakan kesalahan antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Oleh karenanya jamaah dirahmati Allah, Rasulullah SAW dalam sebuah hadis pernah bersabda bahwasanya seorang hamba itu, innal abda idza akhta'a khati'atan nuqitat, ketika seorang berbuat dosa, dan kita yakin bahwasanya manusia itu adalah ladangnya dosa dan lumbungnya kemaksiatan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Ya, beda dengan malaikat, la ya'sunallaha ma amarahum, dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Tapi kalau kita manusia pasti akan berbuat yakni salah. Maka di sini Nabi SAW menjelaskan, manusia ketika berbuat salah, kemudian Allah akan menetapkan dan menuliskan di dalam hatinya nuktatan sauda, semacam noda kecil yang berwarna hitam. Maka ketika seorang hamba itu fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba sukila qalbu, di saat seorang hamba itu mengakui kesalahannya, bertaubat, insaf, beristighfar, wa taba, dan bertaubat, maka hatinya itu akan bersih kembali, dan ini menjadi wadah yang akan bisa menerima pintu hidayah dari pintu-pintu manapun. Tapi kata Rasul SAW, ketika seseorang melakukan satu kemaksiatan, ia merasa tidak berdosa dan tidak insaf, bahkan semakin bertambah kemaksiatannya, maka itulah yang disebutkan dalam surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-14, kalla bal rana ala qulubihim dzalika ron, kata Nabi SAW. Itulah penutup, semacam stempel yang akan menutupi hatinya. Kalau itu hatinya sudah berwarna hitam semua, kata Nabi SAW, hidayah dari manapun tak akan bisa masuk. Sekalipun itu adalah orang soleh yang membimbing dan mengajarkan kita, sekalipun itu adalah Rasulullah SAW yang mendakwai kita, maka hal itu tidak akan mampu bisa menembus, karena hati kita sudah tertutup dengan noda-noda yakni hitam, kalla balron. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disinilah pentingnya kita selalu mengakui kesalahan. Jangan sampai kita merasa ujub dengan keilmuan kita, jangan sampai kita merasa ujub dengan kekayaan kita, jangan pula kita menjadi ujub dengan tahta dan jabatan yang kita miliki. Karena seringkali ujub inilah yang menjadikan seseorang sulit untuk mengakui kesalahan. Kesalahan kepada sama manusia, apalagi kesalahan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kali kita terjun dalam kemaksiatan, disinilah saatnya kita berusaha untuk mentazkiyah diri kita dengan selalu beristighfar dan bertaubat. Kenapa demikian? Karena kata Rasul SAW, ketika kemaksiatan itu sekali dilakukan, kemudian ditambah lagi tanpa ia merasa bersalah, lama kelamaan hal itu akan menjadi kebiasaan dan akan sulit lagi untuk kembali ke kondisi sedia yakni kala. Layaknya orang ketika terjerumus ke dalam meninggalkan sholat, itu awalnya pun demikian. Sekali dia tinggalkan, ada hal yang merasa janggal di dalam hatinya, tapi dia nggak merasa itu adalah dosa besar. Yang akhirnya kedua kali dia tinggalkan, yang kemudian berkali-kali dia tinggalkan. Apa yang terjadi? Ketika dia sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ia tinggalkan sholat,
tidak merasa ada beban sama sekali. Pun demikian orang yang sudah candu terhadap minuman keras, awalnya pun demikian, ada rasa berdosa iya, tapi ia tidak segera untuk insaf dan bertaubat. Dia coba yang kedua kali, coba yang ketiga kali, yang akhirnya menjadikan minuman keras hal yang menjadi biasa baginya. Pun demikian jamaah dirahmati Allah, bagi para ummahat, para ibu-ibu yang sudah baligh, menutup aurat itu adalah sebuah kewajiban yang Allah sebenarnya tetapkan di dalam Al-Quran pun di dalam hadis. Kita semua mengakui bahwasanya menutup aurat itu wajib, tapi kadangkala kita keluar membuka hijab, sekali merasa gak enak dengan tetangga, dengan keluarga, tapi ketika hal itu tidak segera ditutup, tidak segera untuk diinsafi dan diistighfari, maka hal itu yang akan menjadikan suatu saat kebiasaan, dan ketika ia sudah terbiasa, maka sulit sekali hidayah untuk bisa masuk ke dalamnya. Maka hati-hati dengan ini semua yang dicamati dirahmati Allah. Para ulama mengatakan salah satu di antara upaya yang ketiga, kita harus berani untuk mengakui kesalahan. Kita harus merasa berdosa di saat kita mengerjakan kemaksiatan kepada Allah dan segera insaf dan memohon ampunan kepadanya. Yang keempat ya dijamaah, di antara langkah yang keempat agar kita bisa mendapatkan hidayah dan mempertahankannya itu adalah selalu berusaha rajin beribadah sekecil apapun ketaatan yang kita kerjakan, terutama bagi orang-orang yang sudah sepuh, masya Allah. Yani kami salut secara pribadi di sini, ya mungkin 50% atau kurang dari itu didominasi oleh yani generasi emas. Ya, generasi emas itu artinya generasi yang semakin dipoles emas itu semakin apa? Glowing. Ya, kita nggak menganggap mereka adalah generasi tua, tapi generasi yakni emas, masih punya semangat. Ya, keberadaan mereka sangat membantu bagi generasi-generasi muda. Kalau seandainya mereka yang sudah menjadi emas ini, ya ini emas benar-benar emas beneran, mudah-mudahan bisa menularkan semangat mereka di dalam menuntut ilmu, di dalam menjaga sholat jamaah di masjid ini kepada generasi-generasi yang lebih muda. Jamaah dirahmati Allah, Nabi SAW pernah bersabda, ya, salah satu di antara tanda orang itu bisa mempertahankan hidayah, salah satu di antara tanda orang itu tetap diberikan istiqomah di atas ketaatan, ketika orang itu memang benar-benar rajin di dalam beribadah sebelum Allah Subhanahu wa taala menjemput ajalnya. Dan inilah tanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan hidayah pada orang tersebut. Nabi SAW bersabda, idza aradallahu bi abdihi khairan, ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan pada seorang hamba, istakmalahu. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa istakmalahu? Ketika Allah menginginkan kebaikan pada si fulan A, Allah Subhanahu wa taala menggunakannya. Para sahabat bertanya-tanya, bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menggunakan hamba tersebut sebagai wujud cintanya Allah kepadanya? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ayyuwaffiqahu li amalin sholih qablal maut. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengarahkan, membimbingnya, memberikan hidayah untuk selalu istiqomah di atas amal kebaikan, di atas ibadah qablal maut, sebelum ajal menjemputnya. Nah, ini tentu menjadi reminder dan peringatan bagi generasi emas. Ya, karena di penghujung usia dan umur ini jamaah dirahmati Allah, tatkala ada rasa kepuasan di dalam kita beribadah, ada rasa gembira dan semangat di dalam kita menuntut ilmu, meskipun otot dan fisik kita tidak sekuat yang dahulu, tapi ada rasa puas, kita bisa sholat berjamaah, maka berbahagialah. Kata Rasul SAW, ini adalah salah satu di antara tanda Allah ingin berbuat kebaikan. Allah cinta kepada hamba seperti ini, karena Nabi SAW mengatakan, sebelum mati, ketika orang-orang itu rajin dalam beribadah, ini tanda orang tersebut mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah yang keempat. Adapun yang kelima, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan kita harus selalu bersandar, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Jangan bersandar kepada ilmu kita, jangan bersandar kepada skill dan keahlian kita. Sudah contohnya banyak di dalam Al-Quran. Ketika seseorang itu mengandalkan, maaf ya, hartanya, Qarun, bagaimana kita lihat akhir hayatnya. Kita bisa melihat orang yang bersandar kepada kekuatan dan jabatannya, Fir'aun, Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan. Pun demikian, kekuatan fisik,
kaum Ad dan kaum Tsamud, Allah Subhanahu wa taala turunkan adab sebagai akhir kehidupan mereka. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disinilah kita harus perbanyak untuk selalu bertawakal, menyandarkan hasilnya kepada Allah setelah kita berikhtiar. Oleh karenanya Nabi SAW mengajarkan kita untuk selalu bertawakal kepada Allah, bersandar kepadanya dalam kondisi apapun. Bayangkan tatkala kita keluar dari rumah tadi, apa yang kita baca di saat kita keluar dari rumah? Bismillahi tawakkaltu. Nabi SAW mengajarkan kepada kita, entah kita untuk keluar bekerja, untuk belajar, untuk menuntut ilmu, untuk beribadah sholat, maka kita dianjurkan untuk membaca doa. Dan salah satu doa yang terbaik itu adalah agar kita diberikan sandaran yang kuat kepada Allah, karena kita nggak tahu apa yang terjadi ketika kita sudah keluar dari rumah kita. Bahkan Nabi SAW mengajarkan kita untuk selalu bertawakal sebelum kita tertidur pulas. Biasanya kita kalau tidur itu pakai doa yang paling pendek, ya, saking pendeknya seringkali apa? Kelupaan. Sesekali ya nih jamaah dirahmati Allah, kita baca doa yang agak panjang. Di situ nanti kita akan jumpai doa yang sangat indah dan dalam maknanya, karena mengandung unsur ketakwaan dan ketawakalan kita. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik wa fawwadku amri ilaik. Fawwadtu amri itu artinya apa? Aku serahkan, aku sandarkan seluruh urusanku kepada Engkau ya Rabb. Nah, inilah jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala di antara upaya yang kelima. Sudah adzan? Belum, taib. Kemudian jamaah dirahmati Allah, yang berikutnya yang keenam. Ya, para ulama menjelaskan di antara upaya untuk kita bisa mempertahankan hidayah itu adalah dengan mengikuti ya para sahabat, baik dalam ibadah maupun dalam akidah. Di dalam akidah kita harus mengikuti mereka sebagaimana dalam aturan-aturan peribadatan. Kenapa mengikuti manhaj mereka? Karena mereka adalah orang yang paling faham. Mereka lah sebenarnya yang mendapatkan langsung penjelasan dari baginda kita Muhammad SAW. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 137, fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad tadau. Kalau kita selami ya tafsir dari surat Al-Baqarah ayat 137 ini, nanti kita akan jumpai begitu dalam banget maknanya. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita agar mencontoh, menjadikan para ulama di kalangan para sahabat ini sebagai potret kita di dalam berkehidupan, di dalam beragama, di dalam menjalankan syariatnya. Fa in amanu, seandainya kalian semua beriman, bimitsli ma amantum bih, seperti imannya mereka, faqadih tadau, maka sungguh kalian akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka adalah uswah yang terbaik, didikan pertama, generasi termulia dari generasi-generasi yang ada pasca wafatnya Nabi SAW. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah di antara langkah yang keenam. Adapun yang terakhir, yang ketujuh, di antara upaya untuk kita mempertahankan Islam pun demikian, agar istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah itu dengan memperbanyak doa. Dan insya Allah banyak di antara kita yang sudah merutinkan. Ya, salah satu di antara doa ini, ada doa yang pendek dan ada doa yang panjang. Seandainya nggak bisa panjang, pendek nggak ada masalah. Di antara doa yang sering kita baca adalah ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Doa seperti ini wajib kita rutinkan, karena kita nggak tahu bagaimana akhir hayat kita nantinya. Ada doa yang cukup panjang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Shaddad ibnu Aus radhiyallahu taala anhu. Doanya ini tidak jauh berbeda, tapi agak panjang dan banyak sekali pesan-pesan indah di dalamnya. Rasulullah SAW bersabda kepada Shaddad ibnu Aus, ya Aus, jikalau engkau melihat banyak orang terpukau silau dengan dunia, yang akhirnya mereka banyak mengumpulkan azab wal fiddah, emas dan perak, ente nggak usah silau dengan mereka. Ya,
engkau sudah memiliki perbendaharaan yang lebih mahal daripada emas dan perak yang mereka kumpulkan. Apa itu? Bacalah doa ini. Kemudian Nabi SAW mengajarkan, Allahumma inni as'aluka tsabat yani fil amr wal azima ala rushd. Ini agak panjang. Wa as'aluka syukra nikmatik wa husna ibadatik wa as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa as'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqan wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa a'udzubika min syarri ma ta'lam wa astaghfiruka lima ta'lam wa anta 'allamul ghuyub. Intisarinya ada di penggalan pertama dari doa ini. Allahumma inni as'aluka tsabat fil amr. Sama juga dengan ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala yani ini. Lah doa-doa seperti ini jamaah yang dirahmati Allah wajib kita rutinkan. Ya. Oleh karenanya termasuk diantaranya adalah menjiwai makna yang terkandung dari surat Al-Fatihah, terutama ayat yang ke-6 ini, ihdinas siratal yani mustaqim. Baik, mungkin ini beberapa upaya dan langkah kita agar kita mampu mempertahankan Islam dan agar kita konsisten di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun di antara faedah yang berikutnya jamaah dirahmati Allah, faedah yang keempat, yang kelima. Ya, di antara faedah yang kelima, setelah kita menjelaskan taufik itu ada, hidayah ada taufik dan ada hidayah irsyad. Lantas manakah macam hidayah yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah ayat yang ke-6, ihdinas siratal mustaqim? Ini sudah kita jawab sebenarnya pada pertemuan sebelumnya ketika ada pertanyaan. Kita tahu bahwasanya dalil-dalil tentang hidayatul irsyad sudah kita sebutkan sebagian. Dalil-dalil yang berkaitan dengan hidayatul taufik sudah kita ulas juga. Tapi terkait hidayah yang ada di dalam surat Al-Fatihah ini termasuk manakah? Para ulama ilmu tafsir, kalau kita buka di dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, ini yang menjadi keunikan surat Al-Fatihah. Satu-satunya hidayah yang langsung include dua makna sekaligus dan dua jenis itu adalah surat Al-Fatihah ayat yang ke-6 ini. Ihdinas siratal mustaqim. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, ayat ini mengandung mengandung hidayatul irsyad dan hidayah taufik sekaligus. Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin di dalam tafsir Juz Amma juga mengatakan demikian. Yani Syekh Muhammad Siddiq Khan ya ketika menjelaskan ya di dalam penyempurna tafsir Adwaul Bayan miliknya Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti pun demikian. Ini menjadi keunikan dan menjadikan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh surat-surat yang lain. Al-Fatihah terutama di ayat yang ke-6 ini sudah mengandung dua hidayah sekaligus. Lantas bagaimana kita memaknainya? Artinya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita membaca surat ini, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, berilah kami yakni hidayatul irsyad. Berilah kami penjelasan tentang jalan-jalan kebenaran. Dan bila kami sudah mengetahui jalan kebenaran, sabit, teguhkanlah kami di atas kebenaran tersebut. Dua makna ini include langsung di dalam satu ayat yang ada di dalam surat Al-Fatihah yani saja. Oleh karenanya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak para ulama ya menyarankan kita agar kita menjiwai ketika kita membaca surat ini di saat sholat, di mana surat Al-Fatihah terutama di ihdinas siratal mustaqim itu memiliki tiga makna. Mudah-mudahan kita mampu bisa menjiwai. Makna yang pertama jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita menyadari kita adalah makhluk pendosa. Ya, maka makna dari ihdinas siratal mustaqim, ya Rabb, di saat aku terjerumus ke dalam dosa, di saat aku terjerumus ke dalam yakni kubangan kemaksiatan, tunjukilah kami jalan-jalan agar kita sampai kepada pintu taubatmu. Begitu banyak yakni jamaah dosa yang kita kerjakan. Kadangkala entah bagaimana kita malah menjadikan dosa itu sebagai rutinitas. Maka di saat kita kesulitan untuk bertaubat, jiwai makna ihdinas siratal mustaqim di saat kita sholat. Karena itu adalah makna yang pertama. Di saat kita merasa banyak dosa, kesulitan untuk bisa bertaubat, jiwai
Maka bimbinglah, ihdina ya Rabb, berilah bimbingan hidayah kepada kami agar kita bisa bertaubat dan tunjukkanlah pintu-pintu taubat kepadaku. Makna yang kedua dan ketiga kita nanti sampaikan setelah adzan. Fadl. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara makna yang paling dalam tatkala kita mampu mentadabburi, menjiwai ayat yang ke-6 ini, para ulama ada 3 makna yang terselip di dalam ayat yang ke-6 ini. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, yang pertama adalah memohon bimbingan agar kita diberikan kemudahan untuk segera bertaubat. Yang kedua, diberikan bimbingan agar kita istiqomah di saat kita menjalankan ketaatan. Yang ketiga, meminta bimbingan agar kita ditunjukkan pintu-pintu ketaatan yang lain yang belum bisa kita kerjakan. Yang pertama, jamaah dirahmati Allah, ya, kita mengakui kita adalah para pendosa. Kadang kita sendiri mengalami kesulitan untuk bisa keluar dari kubangan dosa. Maka jiwai ayat yang ke-6 ini di saat kita sholat terutama, ihdinas siratal mustaqim. Sertakan makna yang pertama ini. Ya Rabb, aku adalah seorang pendosa. Maka bimbinglah aku, antarkan aku ke pintu-pintu taubatmu. Kemudian yang kedua, di saat kita jamaah dirahmati Allah istiqomah di atas ketaatan, maka permintaan hidayah yang kedua, makna yang kedua para ulama dari ayat yang ke-6 itu adalah apa? Tetapkanlah, teguhkanlah keimananku, ketaatkanku ini kepadamu ya Rabb. Kenapa demikian? Begitu banyak orang-orang yang senantiasa rajin dalam ketaatan, tapi entah karena syahwat, entah karena mungkin perasaan, entah karena faktor yang di lingkungan, yang akhirnya ketaatan itu tidak bisa berlanjut sebagaimana mestinya. Contoh yang paling konkret yakni jamaah, dan itu terjadi pada hampir seluruh kaum muslimin, termasuk kita semua dan saya juga kadang merasakan demikian. Bulan Ramadan ini adalah masa-masa indah sebagaimana kita sampaikan dahulu. Begitu banyak semua ketaatan hampir kita kerjakan, terasa tidak ada beban sama sekali. Gak ada rasa berat kita mengerjakan sholat malam setiap malam 11 rakaat, gak pernah kita mengeluh. Bacaan Al-Quran gak pernah kita merasa bosan, entah di rumah, entah di masjid, entah di kendaraan. Saling kejar mengejar untuk bisa mendapatkan yang terbanyak. Lisan kita agar tidak habis hanya untuk membicarakan aib saudara kita. Itu yang kita kerjakan. Hampir semua full adalah ibadah. Tapi yang jadi masalah ya nih jamaah dirahmati Allah, di manakah ibadah dan ketaatan yang sudah menjadi identitas kita di saat kita berada di bulan Ramadan? Bulan Ramadan meninggalkan kita, ketaatan pun seakan ikut bersama mereka, menyisakan kita seperti dahulu kala sebelum kita berada di bulan Ramadan. Kemaksiatan menjadi rutinitas kita lagi, dosa seakan tidak bisa jauh dari kita. Dan seperti itulah kehidupan kita. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita berdoa kepada Allah, ya Rabb, ihdinas siratal mustaqim, teguhkanlah aku di atas ketaatan kepada Engkau. Artinya pertahankan ibadah ini sampai titik darah penghabisan, sampai ajal menjemput kita. Kalau seandainya aku sebelumnya rajin untuk sholat malam, mudah-mudahan ini terjaga sampai akhir hayatku. Seandainya sebelumnya aku rajin untuk membaca Al-Quran, mudah-mudahan setiap hari ada porsi yang aku baca sebagai bentuk untuk mendekatkan dan takarub diriku kepada Engkau ya Rabb. Jadi makna yang kedua adalah meneguhkan jiwa dan keimanan kita di atas ketaatan. Yang ketiga yang dijamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, agar kita diberikan bimbingan untuk dibukakan pintu-pintu kebaikan dan ketaatan yang lain. Ya, ini adalah makna yang ketiga. Kita menyadari bahwasanya ketaatan kita dalam wujud thalabul ilm, ketaatan kita dalam sholat malam itu bukan dua-duanya dan bukan satu-satunya ketaatan. Masih banyak ketaatan-ketaatan yang lain yang kita yakini belum mampu kita kerjakan. Maka permintaan kita ihdinas siratal mustaqim, kata para ulama, setelah kita diberikan kemudahan untuk bertaubat, yang kedua ketaatan ini mudah-mudahan ajak hingga sampai ajal menjemput kita. Yang ketiga, ya Allah, bukakanlah
pintu-pintu ilmumu, pintu-pintu kebaikan yang lain yang saat ini aku belum mampu untuk mengerjakan, berikan kemudahan untuk bisa melakukannya. Mungkin saat ini kita mengerjakan sholat malam, puasa sunnah, baca Al-Quran, tapi mungkin setelah kita deteksi ada ketaatan-ketaatan yang lain yang belum kita kerjakan. Entah itu berbuat baik kepada tetangga, entah itu adalah bersedekah dan berinfak, entah itu adalah berbakti kepada orang tua. Pasti masih banyak pintu-pintu kebaikan lain yang belum mampu kita kerjakan. Maka bentuk permintaan bimbingan dan hidayah kepada Allah di dalam ayat yang ke-6 ini agar kita dimudahkan untuk mengerjakan pintu-pintu kebaikan yang belum bisa kita kerjakan. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah ya di antara makna yang terkandung dari hidayah dalam surat Al-Fatihah ayat yang ke-6. Adapun yang ke-6, faedah yang ke-6 jamaah dirahmati Allah yang bisa kita petik ya dalam sebuah pertanyaan, apa hikmah kita diperintahkan untuk selalu minta hidayah di dalam sholat? Sehari semalam ada berapa rakaat jemaah? Itu yang wajib. Dan setiap kita baca 17 rakaat ini selalu ada surat Al-Fatihah. Belum lagi sholat sunnah. Pertanyaannya, sebanyak itu, sesering itu kita diperintahkan oleh Allah untuk meminta hidayah. Alasannya apa? Apa hikmah dibalik kita diperintahkan untuk selalu meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu setiap hari loh ya. Sebanyak itu. Para ulama mengatakan bahwasanya ya, agar manusia ini tidak tergelincir. Karena manusia ini tidak tahu bagaimana akhir hayatnya, bagaimana kelak ia akan menutup perjalanan dan catatan panjang kehidupannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat ya Al-Baqarah ya ayat 136. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 136 Allah Subhanahu wa taala firman, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Coba kita lihat. Orang-orang mukmin sudah beriman ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, aminu, berimanlah. Maksudnya apa di sini? Sudah beriman tapi disuruh beriman. Inilah makna dari as-sabat, agar kita selalu kuat teguh di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah orang mukmin diperintahkan untuk selalu menjaga keimanannya, maka hidayah ini juga kita diperintahkan untuk selalu kita minta kepada Allah agar kita tidak tergelincir. Karena nggak ada satupun di antara kita yang tahu bocoran bagaimana kelak nanti kehidupan akhir ketika kita meninggalkan alam dunia ini jemaah. Maka marilah kita belajar dari orang-orang yang dulu diberikan hidayah. Seakan-akan jamaah dirahmati Allah, pintu-pintu surga sudah terbuka menganga untuknya. Tapi Allah Subhanahu wa taala punya kehendak lain. Akhirnya ia meninggalkan agamanya, ia mati dalam kekufurannya. Contoh seperti ini banyak. Dan mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari contoh-contoh yang nanti saya sampaikan. Salah satunya adalah kisah yang diceritakan oleh Abdurrahim ibnu Abdah. Ada mengatakan Abdah ibnu Abdurrahim. Disebutkan di dalam kitab-kitab sejarah. Beliau seorang tabi'in, generasi setelah sahabat. Ibnu Asyakir menyebutkan kisah ini yang sangat masyhur di dalam Tarikh Dimishq. Imam Al-Baihaqi di dalam Syu'abul Iman. Pun demikian dengan Imam Ibnul Jauzi juga menyebutkan dalam kitabnya Al-Muntadham. Karena kisah ini sangat masyhur sekaligus menjadi apa? Cambuk dan peringatan untuk kita. Abdurrahim ibnu Abdah rahimahullah ta'ala ini bercerita jamaah, ketika kami menyerang Romawi yang ada di negeri Syam, kami semua ini tertarik sekali dengan seorang pemuda di antara kami, masih muda, ikut dalam peperangan tapi nggak pernah meninggalkan sholat malam dan bacaan Al-Qur'annya. Dan orang ini, pemuda ini adalah orang yang paling paham terkait hukum fikih dan hukum waris. Ya, apa yang terjadi ya nih jamaah? Ternyata ia tidak mampu mempertahankan keimanannya. Sampai di negeri orang, ia tertarik dengan kecantikan seorang wanita Nasraniyah. Ya, akhirnya hatinya bulat untuk memiliki cintanya. Tapi ternyata wanita Nasraniyah ini, perempuan ini juga berkelit.
dia punya persyaratan yang amat berat. Persyaratannya, kalau engkau ingin memiliki cintaku, tanggalkan agamamu. Apa yang terjadi ya nih jamaah dirahmati Allah? Dengan sekejap mata si pemuda ini yang menjadikan rujukan bagi ilmu fikih dan ilmu waris, dia termasuk ahli Al-Quran karena tidak pernah meninggalkan bacaan Al-Quran, pun hampir tidak pernah meninggalkan sholat malamnya. Itu dengan sekejap mata Allah Subhanahu wa taala balikkan kondisinya. Ia tinggalkan agamanya hanya untuk mengambil cinta seorang wanita Nasraniyah. Jamaah dirahmati Allah, bagaimana ending dari kisah pemuda ini? Abdurrahim ibn Abdah rahimahullah ta'ala, seorang tabi'in ini, pada suatu hari nantinya bertemu kembali dengan pemuda karena dia kenal sekali dengan pemuda ini. Pertanyaan cuma satu, engkau dulu adalah ahli Al-Quran, apa yang tersisa dari Al-Quran saat ini? Dari 6.600, dari 140 yakni surat, ya 114 surat, ada nggak yang tersisa dari Al-Quran yang itu dahulu engkau selalu baca dan engkau hafalkan? Apa jawaban dia? Semuanya hilang. Yang selalu terngiang dalam benakku cuma 3 ayat. 3 ayat ini ada di dalam surat Al-Hijr. Alif Lam Ra, tilka ayatul kitab wa Qur'anim mubin. Rubama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin darhum ya'kulu wa yalhaw wa yulhimul amalu fasawfa ya'lamun. Kata Abdurrahim bin Abdah, sejatinya 3 ayat ini sebagai peringatan bagimu agar engkau kembali kepada Islam, agar engkau meninggalkan agamamu saat ini. Kalau kita baca dari terjemahan sudah jelas. Ayat yang kedua ketiga ini terutama, darhum ya'kulu, ya, rubama yawatul ladina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang kafir itu pasti akan menyesal ketika nanti mereka dibangkitkan dari alam kuburnya. Seandainya dulu aku memeluk agama Islam. Darhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhimul amalu fasawfa ya'lamun. Tapi saat ini mereka dibiarkan orang-orang kafir menikmati semua syahwat yang di dunia, termasuk kecantikan wanita seperti yang dialami oleh pemuda tersebut ya nih jamaah. Fasaufa ya'lamun, ingat engkau akan mempertanggungjawabkan, engkau akan dimintai hisab dan pertanggungjawabannya kelak. Jamaah dirahmati Allah, pada suatu hari ini menjadi ending, menjadi kisah tragis bagi seorang pemuda tersebut. Pada suatu malam, ya, ketika dia di atap, ya, di lantai paling atas, dia minum minuman khamr bersama dengan istri tercintanya ini, dia sudah murtad. Ya, karena dia dalam kondisi sakron, mabuk berat, akhirnya dia jatuh dari ketinggian, dia mati dalam kondisi kafirnya, waliyadzubillah. Lah, subhanallah, siapa yang bisa menentukan ajal dan nasib yakni seseorang? Padahal kalau kita lihat dan kita bandingkan kondisi kita dengan dia sebelum murtad, subhanallah, pemuda ini luar biasa sekali, ahlul Quran. Disinilah pentingnya kita selalu meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah yang kedua jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini adalah seorang ulama yakni Saudi, mungkin barangkali sudah banyak bertebaran kisahnya. Beliau bernama yakni Syekh Abdullah ibnu Ali An-Najdi Al-Qasimi, lahir di Buraida, Saudi Arabia di tahun 1907, meninggal di tahun 1906 dalam kondisi murtad. Ya, beliau termasuk ulama yang sangat fasih banget di dalam membantah terutama apa? Ya, para pemuja-pemuja berhala. Bahkan beliau dianggap sebagai Ibnu Taimiyahnya kedua. Mengarang kitab yang begitu tajam argumentasinya, hujahnya, dalilnya. Salah satunya bisa dilihat di dalam kitabnya As-Sira' Bainal Islam wal Wathaniyin. Ya, pertentangan antara Islam dengan para pemuja yang berhala. Kuat sekali hujahnya. Banyak para ulama-ulama yang memujinya. Bahkan ada ulama yang mengatakan bahwasanya, ya, Syekh Al-Qasimi ini telah menggadaikan kitab-kitabnya dengan surga. Saking apanya? Ya, saking banyaknya kontribusi dan jasa dia untuk Islam. Semua dibabat. Termasuk diantaranya adalah kekuatan hujahnya dia di dalam meruntuhkan argumentasi orang-orang ateis. Tapi inilah, ya, ending yang sangat tragis yang dibaginya.
Apa yang terjadi ya nih jamaah dirahmati Allah? Ketika ia suka untuk membantah ateis, tak lama kemudian ia jatuh ke dalam lubang ateis, yang akhirnya dia menjadi ateis, benar-benar ateis, tidak percaya dengan agama apalagi Islam. Makanya di tahun 1996 ya nih jamaah, ya, ia mati dalam kondisi murtad, waliyadzubillah. Padahal kalau kita bandingkan diri kita dengan dia, sebelum dia murtad, masya Allah dia ulama besar ya nih jamaah. Dan kisah-kisah seperti ini banyak kita jumpai. Termasuk diantaranya adalah seorang ulama juga sebenarnya, ya, di negeri Mesir. Dia seorang guru besar dalam Islamic Studies, ya, di Cairo University, di Al Azhar University, dan insya Allah banyak yang di antara kita mungkin barangkali pernah membaca kisahnya. Nasr Hamid Abu Zaid, ya, orang ini juga pernah mau dikasih karpet merah, diundang, disambut meriah, tapi mendapatkan pertentangan di beberapa tempat, terutama ya di Jogja dan di Surabaya kalau nggak salah. Taib, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sama. Ya, dia seorang doktor, profesor dalam Islamic Studies. Tapi karena dia terpengaruh lingkungan liberal dengan orang-orang liberalis yang akhirnya dia masuk ke dalamnya. Hal yang menjadikan Majelis Ulama Mesir itu akhirnya mengundang dia untuk tabayun itu gara-gara dia mengatakan Al-Quran itu adalah intaj yani thaqafi, budaya itu adalah produk budaya lokal masyarakat Arab. Berarti apa? Mengingkari kalau Al-Quran itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, intaj yani thaqafi. Kalimat ini sangat meresahkan para ulama di Mesir. Akhirnya dipanggil karena dia adalah seorang alim. Oke. Ketika ditanya, apakah engkau mengakui seperti itu, mengatakan dengan itu atas dasar kesadaran atau mungkin punya takwil-takwil yang lain? Enggak. Dia seyakin-yakinnya mengatakan demikian. Ya sudah. Ya, majelis ini ulama Mesir memberikan tenggang waktu. Kalau engkau enggak bertaubat dalam durasi waktu yang sudah ditentukan, berarti kami memutuskan engkau murtad. Apa yang terjadi ya nih jamaah? Himbauan, ajakan dari orang-orang soleh ini tidak menjadikan dia insaf. Lah ini hati-hati dengan ujub terhadap ilmu. Apa yang terjadi ya nih jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Ia malah lari ke London bersama dengan istrinya, padahal istrinya sudah diwanti-wanti kalau seandainya suamimu ini murtad, maka berarti engkau harus pisah dengannya, karena nggak mungkin murtad itu tetap menjaga ikatan pernikahan, itu nggak mungkin. Harus dipisahkan. Dalam istilah fikih harus fasah. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata si istrinya juga ngikut manut sama suaminya. Dia pergi ke London, pergi yani juga ke Holland untuk mendapatkan apa? Suaka. Agar ia tetap bisa mempertahankan ideologi dan keyakinannya bahwasanya Al-Qur'an itu adalah produk lokal masyarakat Arab, waliyadzubillah. Ya, Allah Subhanahu wa taala akhirnya menjemput ajalnya ketika ia kembali lagi ke Mesir, tapi dalam kondisi sudah sakit parah, kata para dokter. Tidak diketahui apa jenis penyakit yang dialami. Saya nggak tahu apakah kematiannya itu sebelum ajal menjemputnya ia sudah bertobat atau tidak. Paling tidak ya nih jamaah, inilah diantara kisah-kisah. Semoga kita bisa mengambil pelajaran yang berharga. Pentingnya kita selalu meminta apa? Yang hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai orang-orang besar yang seperti itu saja bisa terjerumus di akhir hayatnya. Setelah mereka mampu mempertahankan Islam, padahal itu akarnya loh ya. Ya, kita kalau sudah akar alhamdulillah. Yang kita pikirkan kadang-kadang cabangnya, tapi itu juga belum jaminan. Makanya kenapa ihdinas siratal mustaqim sudah include dua makna. Ya Allah, berilah kami hidayah, tunjukkanlah kami jalan kebenaran, dan bila kami mampu untuk menjalankannya, tetapkanlah, teguhkanlah kami di atas ketaatan dan kebenaran tersebut. Dan itu yang kita pinta setiap harinya. Untuk sholat wajib 17 kali, belum lagi ditambah dengan sholat-sholat yakni sunnahnya. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan bahwasanya inilah yang menjadi bukti bahwasanya hidayah taufik terutama Islam yang saat ini kita miliki ini menjadi aset yang paling berharga dan aset yang paling mahal yang dimiliki oleh seorang muslim, melebihi properti yang kita miliki, melebihi rekening gendut yang kita punyai,
melebihi semua mungkin harta benda yang ada di genggaman yani kita. Karena apa yani jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kalaulah kita menanggalkan ini saja, maka semua harta yang kita miliki itu nggak akan ada faedahnya, nggak akan mampu bisa menyelamatkan kita. Belajarlah dari firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang kedua, surat Al-Lahab. Ketika Allah Subhanahu wa taala mencela Abu Lahab, tabbat yada abi labiu wa tab. Coba ayat yang kedua apa? Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Karena Abu Lahab ketika sudah divonis akan masuk neraka, dengan sombong dan akunya mengatakan apa? Gak ada masalah, kami bisa akan menebus dengan hartaku, kami bisa menjadikan tebusan dari anakku. Ma'agna anhu malu wa makasab. Dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikira pengadilan akhirat seperti pengadilan ya di dunia. Semua orang bisa menebus dengan kekuasaannya, bisa ya menebus dengan hartanya, bisa menjadikan jaminan dari orang-orang dan koleganya. Itu dunia. Tapi akhirat semuanya nggak akan ada guna. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah ya salah satu di antara ya beberapa yani faedah penting yang harus kita yani fahami. Kemudian di antara yani faedah yang lain jamaah yang dirahmati Allah itu adalah ihdinas siratal mustaqim. Enggak tahu ini faedah yang berapa, mungkin yang ke-7 ya. Apa makna dari siratal mustaqim ini jamaah? Siratal mustaqim, as-sirat yani di sini ya, itu memiliki dua makna. Makna yang pertama itu makna yakni secara abstrak, yaitu jalan kebenaran. Makna yang kedua itu konkret atau hissi, yaitu jalan yang benar-benar akan kita lewati nantinya, yaitu sirat, sebagaimana sabda Nabi SAW. Lah inilah makna siratal mustaqim. Hanya saja para ulama mengatakan bahwasanya as-sirat di surat Al-Fatihah ini lebih cenderung kepada makna yang pertama, karena memang penafsiran seperti itu. As-sirat di sini adalah jalan kebenaran. Namun kalau kita buka di dalam kitab-kitab tafsir, para ulama ilmu tafsir berbeda-beda mengenai makna sirat. Ada yang kemudian mendefinisikan sirat ini adalah Islam, ada yang mengatakan itu adalah Al-Quran, ada kalanya yang mengatakan as-sirat di sini adalah as-sunnah, ada kalanya adalah ar-rasulu wa ashabuhu, Nabi dan sahabatnya. Ada yang mengatakan thoriqun ilal jannah, jalan yang mengantar kepada surga. Ada yang mattaba alai ashabu, dengan kita mengikuti para sahabat. Makanya Imam Ibnul Jauzi di dalam kitabnya Zadul Masir ketika menafsirkan makna sirat itu banyak sekali, lebih dari 5 perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Pertanyaannya jamaah, apakah perbedaan ini saling bertentangan? Itu yang menjadi titik ya pentingnya kita di dalam memahami sebuah tafsir. Para ulama mengatakan bahwasanya semua perbedaan ini adalah perbedaan yang sifatnya variatif, ya, bukan bersifat kontradiktif. Artinya tidak perlu kemudian kita pertentangkan jamaah, tapi semuanya ini memiliki variasi lafadz tapi mengandung tujuan yang yakni sama. Ya, oleh karenanya di dalam sebuah kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Muqaddamah fi Usuli Tafsir. Usul tafsir itu adalah bekal kaidah-kaidah yang harus difahami, dimiliki oleh semua para ulama ilmu tafsir. Apa salah satu kaidah penting di dalam kita mempelajari ilmu tafsir? Syekhul Islam mengatakan bahwasanya apa? Al khilaful waqi fima baina sahaba au bainal mufassirin khilafut tanawu. Perbedaan pendapat ketika para ulama ilmu tafsir menjelaskan sebuah lafadz dengan berbagai variasi ya tafsir yang berbeda-beda, semuanya ini sifatnya adalah variatif tapi memiliki makna yang sama karena saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Terus bagaimana kita menyikapi perbedaan ini? Para ulama mengatakan bahwasanya jalan kebenaran itu adalah Islam. Coba kita lihat, dan Islam itu tidak akan sempurna kalau kita tidak mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Berdasarkan apa? Pemahaman yakni sahabat. Karena dengan mengikuti para sahabat inilah yang akan mengantarkan kita ke jannah. Selesai.
Jadi ada yang mengatakan Islam, Al-Quran, As-Sunnah, mengikuti para sahabat, jalan menuju kepada jannah, itu tidak saling bertentangan, dan itulah cara para ulama untuk menyempurnakan dan melengkapi satu dengan yang lain. Adapun makna yang kedua, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makna yang kedua itu adalah as-sirat, yaitu titian. Di dalam sebuah hadis dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwasanya makna sirat yang kedua adalah titian, di mana Rasulullah SAW bersabda, yu'ta al-jisr as-sirat. Jadi ada titian yang ditaruh di antara neraka jahanam. Semua orang akan melewati tempat ini, tapi proses untuk melewati ini berbeda-beda, kata Rasulullah, tergantung kadar amal ibadah selama di dunia. Ada yang wal mu'min fiha, mukmin yang akan melewati as-sirat ini seperti katorf, seperti apa? Kedipan mata. Ada yang kalbark, kata Rasulullah, seperti kilatan, ya, atau mungkin seperti apa? Arih, cepatnya hembusan, yakni angin. Itu semua kecepatan dan kelambatannya itu tergantung kondisi kita nanti di dunia. Lah, jamaah dirahmati Allah, para ulama mengatakan as-sirat ini terletak di antara yakni dhahri jahannam. Kalau seandainya manusia jatuh, ya sudah selesai, itu adalah nasibnya. Dan setelah sirat ini nanti ada yang namanya kontoroh. Kontoroh itu adalah semacam tempat, ya, antara apa? Jannah dan antara neraka. Kalau sirat itu di antara neraka, jadi kita harus melewatinya. Sedangkan setelah melewati, ya, para ulama disitulah kemudian ada tempat sebelum dia masuk ke surga yang bernama kontorah. Di kontor ini akan diverifikasi akhir dia layak nggak masuk surga. Kadang-kadang verifikasinya cepat, alhamdulillah. Kadang-kadang cukup, ya ini cukup lambat, ya, karena ini berkaitan dengan apa? Untuk memverifikasi semua total dia layak atau enggak. Ya seperti kita kalau kita masuk, ya ini ke tempat privasi itu semuanya harus dicek. Ya, lah itulah gambaran al-qantarah yang terjadi setelah yani sirat. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Abu Hayyan di dalam tafsirnya mengatakan apa yani jamaah? Tidak semuanya yani orang itu akan bisa melewati as-sirat. Tapi as-sirat kalau kita kaitkan dengan surat Al-Fatihah ini tidak ada dalil khusus, tapi lewat dalil isyarah. Ya. Sekali lagi, tafsir dari as-sirat itu semuanya mengacu kepada makna yang pertama, abstrak, jalan kebenaran. Tidak mengarah kepada sirat, yaitu titian nanti di akhirat. Hanya saja para ulama yang lain mengatakan bisa jadi siratal mustaqim itu memiliki makna titian, tapi lewat dalil yang lain. Wallahu taala a'lam yani bisawab. Adapun terakhir sedikit ini jamaah dirahmati Allah, saya ingin sampaikan, ya, mudah-mudahan bisa kita tutup dengan sebuah kisah ketika kita tidak memahami kaidah-kaidah dasar di dalam mempelajari ilmu tafsir. Kita sampaikan tadi, siratal mustaqim itu ada perbedaan di kalangan para ulama ilmu tafsir. Ada yang mengatakan Islam, Quran, Sunnah dan lain sebagainya. Ya, maka ketika kita membaca tafsir Al-Quran mendapati perbedaan di kalangan para ulama ilmu tafsir, yakinlah perbedaan itu adalah perbedaan dari sisi lafadz saja. Tapi ini ada video, kayaknya belum di take down, ya, semacam tutorial, bukan tutorial, testimoni, ya, orang ini murtad dan mengakui, ya, bagaimana kronologi ia akhirnya murtad gara-gara kebingungan membaca tafsir siratal mustaqim. Ya, padahal sudah kita jelaskan ya nih jamaah, perbedaan ini hanya perbedaan apalah? Yani lafadz. Ya, tapi dia nggak memiliki kaidah dasar, hanya mengacu kepada terjemahan. Lah ini yang saya sering kali sampaikan di awal itu. Apa yang terjadi dengan orang ini? Ya, dalam testimoni dan itu ada videonya, dia mengatakan, saya kebingungan intinya membaca Al-Fatihah siratal mustaqim, jalan yang lurus, tapi penafsirannya macam-macam. Ada yang mengatakan Al-Quran Sunnah, persis. Jadi dia membaca, tapi dia tidak mengetahui kaidah bagaimana menyikapi perbedaan ini. Itu yang kurang darinya. Kemudian dia lompat pagar dia. Dalam kebingunganku, katanya dia, akhirnya aku membaca Injil. Pas di surat di Injil Yohanes ayat 1 sampai ayat yang ke-7, di situ ayat 1 sampai ayat yang ke-4 aku dapati
Ya, tidak akan ada yang bisa sampai kepada Bapa kecuali kalau tidak melalui aku. Akulah jalan yang lurus. Ya, di Injil Yohanes ayat yang keempat akhirnya dia mengakui, berarti mengikuti jalan yang lurus sebagaimana yang diinginkan dalam ihdinas siratal mustaqim itu mengikuti Isa. Itu menurut dia, ini ceritanya. Ya, bahkan dia pun berdalil lagi dengan Al-Quran. Al-Quran ditafsirkan dengan apa tadi? Injil. Terus kemudian dia berdalil lagi dengan Al-Quran, ingin membuktikan, mencari pembenaran bahwasanya apa? Jalan yang lurus itu adalah mengikuti Isa alaihissalam, artinya menjadi Nasrani. Sebagaimana di dalam perintah Yohanes pun demikian, dia cari-cari acak-acak dapat katanya di dalam surat Zukhruf ayat 61. Kalau kita lihat di dalam surat Az-Zukhruf ayat 61, Allah Subhanahu wa taala firman, wa innahu la ilmul lis-saati fala tamtarunna biya wattabi'un hadza siratal mustaqim. Ini adalah jalan yang lurus. Siapa yang ngomong? Nabi Isa memang. Jadi orang ini memang nyari-nyari dalih untuk membenarkan klaimnya bahwasanya siratal mustaqim itu adalah dengan mengikuti Nabi Isa alaihissalam, artinya harus beragama Nasrani. Ya, dalilnya dia ya itu adalah Yohanes, pun demikian surat Az-Zukhruf ayat 61, dan itu dua dalil yang dipakai untuk menafsirkan ihdinas siratal mustaqim. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkait hal ini sebagai penutup, ya, ada beberapa bantahan yang disampaikan oleh para ulama. Yang pertama jamaah, tidak ada ceritanya Al-Quran itu ditafsirkan dengan Injil itu nggak ada, sudah. Ini sudah salah kaprah, sudah nggak tepat lagi ini. Padahal semua kitab suci itu merujuk kepada kitab yang paling akhir. Kalau seandainya Allah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa, tak lama kemudian menurunkan nanti Injil, maka berarti semuanya harus merujuk kepada Injil. Ketika Injil sudah berakhir dengan turunnya Al-Quran, maka semuanya merujuk kepada Al-Quran, tidak sebaliknya. Ini yang kemudian dikritisi oleh para ulama, beberapa ulama-ulama Indonesia ketika mengkritisi video ini. Gak ada ceritanya kemudian kita menafsirkan Al-Quran dengan kembali lagi kepada kitab-kitab masa lalu, masa lampau, itu gak bisa. Ya, itu adalah kritikan pertama. Kemudian yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah, kita harus tahu, dan ini adalah jawaban dari para kristolog Islam, bahwasanya Nabi Isa alaihissalam diutus itu adalah untuk umatnya saja. Ya, sebagaimana diungkapkan di dalam Matius misalnya. Matius 24 itu juga disebutkan bahwasanya hanya diturunkan, hanya diutus kepada Bani Israel. Sebagaimana dalam Injil Lukas 31 sampai 37 itu juga sama, akan dijadikan raja pula. Jadi tidak diperintahkan untuk seluruh manusia. Akan tetapi jamaah dirahmati Allah, ya, ini memang sudah diprediksi. Nabi SAW pernah bersabda, kanan nabi yub'atsu, setiap para utusan itu diutus ila qaumihi khassah, sedangkan aku diutus kepada siapa? Seluruh alam. Makanya orang ini eman banget, memang sayang, ya, karena apa? Nabi Isa alaihissalam jamaah dirahmati Allah itu diutus untuk kaumnya sebagaimana para nabi yang lain. Jangan sampai kemudian sudah mengikuti Rasulullah malah kemudian balik mengikuti Nabi, padahal Nabi Isa juga akan mengikuti syariat Rasulullah. Yang ketiga, jawaban yang lain jamaah dirahmati Allah, para ulama mengatakan bahwasanya ayat yang dikutip ini itu tidak tepat, karena ia memotong hanya pada ayat 60 saja, padahal masih ada kelanjutannya. Kalau kita lanjutkan di ayat 64, maka itulah jawaban apa yang diinginkan oleh Nabi Isa dengan ihdina atau siratun mustaqim. Di ayat Zukhruf 61, Nabi Isa mengatakan hadza siratun mustaqim. Baca terus ayat 62, 63, 64 ini jawabannya. Nabi Isa mengatakan wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Kata Nabi Isa, siratum mustaqim itu adalah ketika pengakuan innallaha rabbi wa rabbukum. Jadi Nabi Isa mengakui Allah itu tunggal. Nabi Isa mengajarkan tidak ada trinitas dalam hal ini. Maaf. Maka inilah salah satu kesalahannya itu adalah
ketidaktahuan terhadap kaidah dasar di dalam mempelajari ilmu tafsir, yang akhirnya sampai lompat pagar menafsirkan dengan kitab-kitab yang sebelumnya. Yang kedua, yang jamaah dirahmati Allah, ya kita harus sadari bahwa mengutip ayat itu sangat penting sekali, tidak seperti orang ini mencomot satu ayat tapi tidak diteruskan. Dan yang terakhir ada kaitannya dengan kaidah hari ini, pentingnya jamaah dirahmati Allah, kita memohon apa? Hidayah. Entah ini cuma playing victim atau enggak, saya enggak tahu, tapi itu adalah video yang merupakan katanya testimoni, dia Islam kemudian meninggalkan gara-gara kesulitan memahami dengan benar saking banyaknya perbedaan para ulama di dalam mentafsirkan Shiratal Mustaqim, padahal sudah dicap oleh para ulama. Wallahu taala alam yang bisawab. Pada pertemuan selanjutnya biidznillah taala kita akan sampaikan Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat yang terakhir ini mengandung 3 kelompok. Ya, yang pertama orang-orang mukmin, yang kedua orang Yahudi, dan yang ketiga orang Nasrani. Kenapa orang-orang Yahudi itu dimurkai, dan kenapa orang-orang Nasrani di dalam surat Al-Fatihah ayat yang ke-7 ini termasuk orang-orang yang tersesat? Itu nanti ada alasan-alasan yang dikemukakan oleh para ulama ilmu tafsir. Mudah-mudahan bisa kita tuntaskan biidznillah taala pada pertemuan selanjutnya. Kalau ada pertanyaan monggo dipersilakan, ngapunten jamaah. Ada pertanyaan? Ya, sebelum sesi tanya jawab, diinformasikan kepada seluruh jamaah, bagi jamaah yang merasa kehilangan HP bermerek Oppo bisa menghubungi takmir terdekat. Sekali lagi, bagi jamaah yang merasa kehilangan HP bermerek Oppo bisa menghubungi takmir terdekat. Ya, selanjutnya sesi tanya jawab. Silahkan bagi jamaah yang ingin bertanya. Ada pertanyaan jamaah? Atau cukup? Nggih monggo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juga Syuhada. Saya ingin bertanya kepada Ustadz tentang bagaimana hukum seorang Muslim mengakui bahwa Yesus adalah seorang Nabi Isa. Sebab saya mempunyai teman yang seperti itu. Apakah dia telah murtad atau seperti apa, Ustadz? Barakallahu fiik. Diulangi lagi. Saya mempunyai teman, dia mengakui bahwa Yesus adalah Nabi Isa dan dia seorang Muslim. Apakah hal tersebut sudah membuat murtad beliau apa belum? Barakallahu fiikum, Ustaz. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Isa alaihissalam dalam di bahasa yang lain itu adalah Yesus. Kalau seandainya kita menyatakan demikian, bahwasanya Isa yang kita yakini itu adalah bashar, manusia, yang kedua adalah seorang nabi dan bukan Tuhan maupun putra Allah. Kalau seandainya itu yang kita yakini sebagaimana seperti Yesus, maka hal itu bukan termasuk bentuk kemurtatan, dan itu adalah bagian dari bentuk keimanan. Tapi yang jadi masalah itu adalah ketika manusia itu dikultuskan di atas kadar dan makomnya, itu yang diyakini. Sama juga, dan ini adalah bagian dari bentuk kita beriman kepada siapa? Ar-Rusul. Makanya di dalam rukun iman yang pertama kepada Allah, iman kepada, yang kedua iman kepada iman yang ketiga kepada Rusul. Iman kepada Rusul ini bukan hanya beriman kepada Nabi SAW saja, tapi kita harus mengimani kepada seluruh para Nabi. Bukan berarti kemudian gara-gara Nabi Isa itu diklaim oleh orang-orang Nasrani itu dianggap anak Tuhan, kemudian kita ingkari, ya sudah, kita nggak boleh mengimani siapa? Nabi Isa. Maka tidak boleh. Bahkan inilah yang menjadikan seseorang itu malah murtad. Karena keyakinan kita itu adalah beriman kepada seluruh para nabi. Tapi kita meyakini seluruh para nabi, entah itu Rasulullah, entah itu Nabi Isa, entah itu Nabi Musa, meyakini semuanya adalah bashar, semuanya adalah manusia, tapi mereka diberikan keistimewaan oleh Allah, diangkat sebagai utusan, diberikan karunia dalam bentuk mukjizat. Itu yang kita yakini. Terlepas mereka diklaim Nabi Isa dianggap sebagai putra Allah, pun demikian Uzair dianggap sebagai putra Allah,
Ya, itu urusan yani mereka. Yang penting kita tidak boleh kemudian ketika nabi kita diklaim oleh orang lain dengan ya ideologi sesat, kemudian kita ya sudah Nabi Isa kita yakni keluarkan dari keimanan kita terhadap para utusan, tidak. Lah adapun yang ditanyakan itu cuma perbedaan yani nama yani saja, tapi tidak sampai kemudian kita mengikuti ideologi mereka. Sebagaimana kita beriman kepada Nabi Musa, orang Yahudi beriman enggak kepada Nabi Musa? Beriman yani juga. Ya, tapi bukan berarti supaya kita beda ya sudah Nabi Musa dikeluarkan yani saja dari keimanan kita enggak boleh. Dengan catatan yani tadi mengakui seluruh para nabi adalah yani manusia diberikan karunia Allah dalam bentuk mukjizat. Wallahu taala a'lam bishawab. Nggih. Ada pertanyaan yang lain? Cukup insyaallah? Ada? Taib. Jazakallah khair. Taib, yani jazakallah khair yani jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala atas kehadirannya dan atas atensinya. Dan sebelumnya saya maaf ya, mungkin barangkali ada yang sedikit janggal karena biasanya per bulan di pekan Jumat keempat ya. Ini ada tugas negara yang harus dilaksanakan. Akhirnya kemudian saya majukan, tak lihat kok di Jumat yang kedua kosong ya. Tapi alhamdulillah saya berterima kasih yang pertama kepada para jajaran yani takmir yang berkenan untuk melakukan lukiran ini, insya Allah hanya di bulan ini saja insya Allah. Dan saya juga tak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada para yani jamaah yang masih berkenan untuk hadir dan bersama-sama yani juga yani untuk bisa mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah taala ayyaj'alana mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladziina hadahumullah wa ulaika ulul albab. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka tsabat fil amr wal azima 'ala rusydi wa nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa nas'aluka husna ibadatik wa syukra nikmatik wa nas'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqan wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzu bika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima ta'lam wa anta 'allamul ghuyub. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira.